Halo, selamat siang ya, rekan-rekan usia di mana pun berada. Kebetulan saya memang merecord ataupun mempresentasikan apa namanya UAS ini di siang hari gitu. Jadi selamat siang buat rekan-rekan semua dan salam semangat pagi buat rekan-rekan yang memang menonton video ini ya. Sebelumnya saya menyemangati teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan UAS ya di usia gitu, kiranya tetap semangat, tetap memberikan kesempatan waktunya untuk bisa dikerjakan UAS ini, walaupun teman-teman semua mungkin ada yang bekerja ya seperti saya ini memang bisa dibilang sangat apa namanya sangat waktunya sangat minim sekali ya, bekerjanya kadang pulang malam gitu ya, ada karena memang posisi saya sebagai project IT ya, jadi sangat apa namanya sangat menguras sekali waktu dan pemikiran di kantor gitu. Dan ini mungkin sudah agak telat saya mengerjakan, tapi tidak ada kata telat, tetap kita memberikan waktu, tetap kita memberikan semangat di ujian di UAS ini ya, rekan semuanya. Nah, di sini saya coba mempresentasikan UAS yang diberikan oleh ibu dosen kita ya di mata kuliah ICT literasi gitu. Sebenarnya UAS ini sih bisa dibilang pengulangan daripada UTS itu sendiri. Tinggal yang dari saya tangkap adalah yang saya pelajarin, yang saya analisa dari pertanyaan ibu dosennya, bahwasanya hanya melengkapi dari project yang sudah kita buat di UTS kemarin gitu ya. Hasil akhirnya seperti apa? Langsung aja ya teman-teman, perkenalan diri singkat saya ya. Oke. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah ICT Literasi ya. Ini kelas di IT 101 gitu. Prodi Informatika PJJ S1. Saya mengambil S1 yang dimana sebelumnya memang saya lulusan D3, saya mengambil S1 di Informatika gitu. Nama saya Eridoni Pasaribu ya. Mata kuliah ini dipimpin langsung oleh ibu kita, yaitu ibu dosen ya Cian ya, Ramadona Hasoltain ya, Eskom Mkom ya, ibu Cian gitu ya. Ada ada dua sebenarnya mata kuliah yang diajarkan yang itu dipimpin langsung oleh ibu Cian ini ya, di PSSQL juga ibu Cian gitu. Nah, saat ini saya memang sudah bekerja di salah satu perusahaan mitra integrasi informatika, salah satu anak usaha member daripada Metro Data Tbk ya, sebagai IT Product Manager gitu ya, teman-temannya. Di mana memang saya memegang salah satu produk XP ya di perusahaan saya sendiri gitu. Saya ini sudah apa namanya berdomisili di di Depok bersama keluarga, istri dan anak-anak gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu penjelasan singkat saya menggali presentasi daripada UAS ini gitu ya. Ya mungkin bisa langsung kita mulai. Nah, di sini hasil tugas proyek SCT literasi yang dimana memang pada saat itu saya membuat sebuah project ya, tugas project yang mana memang tema yang saya angkat itu pengadaan peralatan IT untuk mendukung pengembangan dan implementasi rencana pengembangan di dalam suatu perusahaan ya, pengembangan perusahaan itu. Nah, memang kebutuhan suatu peralatan pekerjaan untuk karyawan itu sangat dibutuhkan sekali ya teman-temannya, di dalam menunjang aktivitasnya, daily reportnya atau apapun itu yang berhubungan dengan pekerjaannya di dalam kantor itu sangat dibutuhkan sekali agar bisa meningkatkan apa namanya kinerja daripada resource ataupun end user itu sendiri gitu, baik dari sisi hardware, software, terus ditambah dengan apa namanya spek-spek perangkat-perangkat yang memang digunakan oleh para
karyawan-karyawan tersebut gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu yang namanya diadakan pengadaan perangkat PC, yaitu tentu yang lebih baru dan lebih efisien sesuai dengan fungsi di departemen masing-masing di dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, metode ini menggunakan metode yang namanya shift management gitu, yang dimana memang fungsi daripada shift management ini agar uh, terarah dalam pengadaan perangkat tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang kedua itu agar perusahaan itu juga tidak overkill di dalam penentuan budget untuk suatu pengadaan perangkat itu sendiri gitu. Oke, apa itu shift management ya? Shift management itu adalah suatu sistem ya, suatu organisasi yang dapat memanage semua perangkat di dalam suatu organisasi pekerjaan. Mulai dari mengawasi proses instalasi, operation dan pemeliharaan sampai pemeliharaan di sini maksudnya maintenance-nya gitu ya, preventive maintenance gitu ya. Dan termasuk perangkat-perangkat lunak di setiap device ataupun PC-PC yang memang disewakan gitu ya. Tujuannya itu semua sudah satu lingkup di dalam shift management tersebut. Jadi perusahaan itu hanya menyewa menyewa perangkat komputer, tetapi sudah include bundling dengan namanya IT service-nya sendiri seperti itu, dari pemeliharaan perangkat, preventive maintenance-nya gitu ya, proses instalasi, terus dari operation sehari-hari itu semua sudah include gitu. Sehingga tidak overkill di dalam cost budget di dalam satu perusahaan gitu. Oke. Asset management dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan tentu, sangat uh, sangat memberikan nilai tambah ya, yang dimana setiap fasilitas itu bisa menunjang kinerja daripada karyawan itu sendiri gitu. Dan kedua, standarisasi hardware dan software itu tentu harus berlisensi gitu, nggak bajakan gitu ya. Nah, terus ketika pengadaan itu harga akan diberikan harga yang terbaik gitu ya, bahkan harga paling termurah dengan kualitas yang memang sesuai dengan spek yang diinginkan gitu ya. Terus biaya pemeliharaan hardware sangat sangat minim ya, bahkan bisa dibilang tidak ada gitu ya. Terus perkembangan teknologi informasi baik hardware maupun software itu up to date seperti itu, sesuai dengan pertumbuhan bisnis di dalam perusahaan tersebut. Nah, terus spare ketika ada pergantian part yang diinginkan itu dengan mudah dan cepat didapat, dan tentu original ya, sesuai dengan spek IP yang memang kerusakannya itu gitu. Terus manfaat dari chip manajemen ini, dia memberikan beragam layanan, sangat beragam layanan, mulai dari IT managed service ya, terus manajemen desktop, terus assetting, terus manajemen pusat data ya, centralized data gitu, seperti cloud, Active Directory, file sharing, nah itu. Terus service desk ini bisa masuk kepada layanan managed service tadi ya, terus manajemen aplikasi, jaringan, hingga manajemen keamanan security gitu. Setiap layanan tersebut uh, dibagi dalam 4 kategori ya teman-temannya, 4 kategori yang memang sub-subnya itu eh, dapat terintegrasi sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri gitu. Tidak melulu memang setiap layanan itu akan diberikan di perusahaan, karena akan sangat membajir gitu ya, ketika 4 layanan diberikan langsung kepada perusahaan tersebut, tetapi hanya 2 yang akan dipakai oleh perusahaan tersebut. Nah, itu saya pikir sangat membajir gitu ya. Jadi di sini yang paling penting itu sebenarnya di layanan ini adalah layanan
manage service-nya, IT service-nya, sama manajemen asetnya, seperti itu di dalam sheet manajemen ini. Nah, salah satu layanan sheet manajemen itu pengadaan laptop di dalam suatu kebutuhan perusahaan. Nah, ada proses, ada flow itu dari procurement, terus distribusi, terus instalasi, testing sampai submit, gitu ya. Nah, ini adalah flow daripada kebutuhan daripada sheet management itu sendiri. Sebenarnya ini dasar, sangat dasar sekali flow ini. Sebenarnya bisa lebih dijabarkan lagi, tetapi saya ngambil singkatnya saja ya, dimana ketika ada procurement, bagian procurement itu adalah bagian semacam project, kontrak, sampai spesifikasi yang diinginkan gitu ya. Ketika hal itu sudah deal, akan ada yang namanya distribusi dan akan ada namanya instalasi. Nah, di dalam proses instalasi ini akan ada namanya testing sebelum unit ke delivery ke end user itu tersebut, gitu ya. Oke, nah metodologi dalam pekerjaan itu ada 3 ya sebenarnya ya, fase pre-deployment, aktivitas deployment, dan operation gitu. Nah, fase pre-deployment ini adalah fase yang dimana kita harus saling berkomunikasi antara end to end ya, antara B2B juga seperti itu, apa-apa saja yang memang sebelum kita proses yang namanya proses aktivitas deployment. Kita harus tahu dulu kondisi di lapangan, kemana saja perangkat-perangkat itu akan disebar, apa saja yang kekurangan-kekurangannya gitu ya. Itu adalah fase deployment. Nah, setelah hal-hal seperti itu terpenuhi, kan ada yang namanya aktivitas deployment. Nah, aktivitas deployment inilah yang nanti akan langsung proses instalasi di end user. Seperti itu. Ini singkatnya saja sih sebenarnya ya. Nah, ketika fase deployment sudah selesai, instalasi sudah selesai, akan yang ada yang namanya operation. Nah, operation ini adalah aktivitas sehari-hari di dalam penggunaan daripada perangkat itu sendiri gitu. Nah, yang paling berat itu sebenarnya di operation ketika memang uh, sudah terdeploy semua perangkat tersebut dan digunakan oleh para user itu. Nah, di dalam proses operation tadi itu ada yang namanya sistem, yang namanya perbaikan sistem manajemen. Perbaikan apa? Seperti kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika dalam proses operation di dalam penggunaannya gitu. Nah, itu pasti user akan melakukan insiden dan problem. Dia melaporkannya dulu dan tentu akan helpdesk akan menerima laporan tersebut dan menentukan apa masalah yang terjadi pada hardware atau software di dalam perangkat tersebut. Tentu helpdesk akan menanyakan SN dari unit tersebut. Tujuannya adalah apakah itu perangkat yang memang disewakan, perangkat yang memang bagian daripada manajemen tersebut gitu. Karena memang itu yang namanya sebagai IT Asset Management. Jadi sesuai dengan SN yang memang tertera seperti itu ya. Nah, ketika hal itu sudah, tentu akan helpdesk akan membuat tiket di dalam sistem helpdesk seperti itu ya. Nah, ketika sudah dibuat akan menunjuk salah satu dispatcher ataupun desk support untuk melakukan konsep ke end user gitu. Nah, ketika hal itu sudah terkonfirmasi dengan baik dan solve, tentu helpdesk akan konfirmasi ulang ke end user untuk melakukan closing tiket untuk memastikan kembali apakah memang layanannya sudah terpenuhi ataupun tidak gitu. Oke, proses pergantian unit ketika adanya insiden. Nah, ketika proses yang tadi itu sudah terjadi, ada yang namanya unit backup, karena akan tujuannya untuk menggantikan unit yang rusak tersebut dan menjaga apa namanya SLA kita. Nah, SLA ini harus tetap terjaga karena itu akan menjaga perform daripada IT konsultan ataupun IT vendor tersebut
melakukan penyewaan terhadap customer-nya gitu. Nah, untuk menjaga SLA itu tentu ketika ada insiden langsung di-delivery yang namanya unit backup. Nah, unit cadangan digunakan ini adalah unit yang memang free dan tidak dan itu adalah bagian aset yang di luar aset daripada si manajemen seperti itu. Eh, ketika hal itu sudah terkonfirmasi sama si apa namanya si vendor IT itu akan konfirmasi balik ke user untuk menutup tiketnya memang kalau kita kan memang sudah solve. Terima kasih buat buat apa namanya buat UAS yang diberikan oleh Ibu Cian ya. Mungkin itu jawaban singkat saya ataupun presentasi saya mengenai ICT literasi di UAS ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Cian yang telah memberikan kita mahasiswa kesempatan untuk bisa belajar bersama, mencoba mempresentasikannya, mencoba mengerjakan UAS-UAS yang memang atau dan tugas-tugas yang diberikan. Dan sebelumnya saya mau maaf kepada Ibu Cian jika masih banyak terdapat kekurangan di dalam pengerjaan UAS ini di dalam mempresentasikan UAS ini kiranya bisa ke depan bisa lebih baik lagi nantinya dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat selalu.